Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza di Project Review. Apple Event untuk September 2021 baru aja kelar, dan seperti biasa ini dia rekap dari acara serta sedikit impresi saya tentang apa-apa aja yang tadi diomongin sama Apple. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Ini ada soal iPad. iPad ada yang menarik, ada yang enggak. Yang enggaknya dulu yaitu dimana Apple melakukan atau memberikan upgrade buat iPad termurah mereka, dimana sekarang dikasih chipset A13 ya, A13 yang memang lebih kencang dibandingkan edisi sebelumnya, dan itu adalah hal yang bagus sebenarnya. Tapi yang cukup disayangkan adalah Apple masih cukup malas untuk melakukan redesign, ya mungkin karena dianggap kayak produk termurah entry level, jadi mereka tidak ingin melakukan banyak perubahan karena desainnya masih yang lama dengan bezel tebal, tombol atau Touch ID di tengah. Pokoknya kelihatan banget lah kunonya dibandingkan iPad yang ada di pasaran sekarang. Tapi ya dengan harganya yang murah dan memang mungkin ditujukan buat sekolah atau mungkin aktivitas dan user yang nggak terlalu rewel, ya sebenarnya oke-oke aja pastinya buat sebagian besar orang. Nah, yang menarik sebenarnya kalau ngomongin iPad adalah perkenalan iPad mini terbaru. Ini menurut saya adalah hal yang paling keren di acara tadi di samping iPhone-nya. Karena di sini akhirnya iPad mini mendapatkan redesign, dia menjadi lebih full screen kayak iPad Pro, nggak ada lagi tombol atau Touch ID yang di tengah, sekarang punya dari samping kayak iPad Air, jadi lebih kelihatan mewahnya, lebih leluasa dan pastinya lebih enak untuk dipakai. Jadi kelihatannya dari segi looks ini udah bagus banget. Lalu untuk warna di sini paling tidak ada 4 varian yang bisa dipilih, jadi bisa disesuaikan sama preferensi masing-masing. Jadi overallnya adalah tablet kecil yang enak banget dilihat plus powerful juga. Dan speaking of powerful, di tablet barunya ini Apple memasangkan chipset terbaru juga yaitu A15 A15 yang dijanjikan lebih kencang. Ya wajar ya, pasti namanya chipset Apple yang baru lebih kencang, jadi soal performa udah bagus banget harusnya untuk tablet sekecil ini. Dan buat highlightnya bisa langsung dilihat sekarang. Kurang lebih inilah yang bisa diangkat atau menjadi poin-poin penting dari iPad mini terbaru, termasuk ada dukungan Apple Pencil ya, Apple Pencil generasi kedua yang magnetik, jadi bisa tempel, nggak kayak iPad sebelumnya yang masih pakai Apple Pencil generasi 1. By the way, untuk iPad mini ini karena dia punya ukuran yang lebih kecil, jadi cuma ada folia cover aja, nggak ada keyboard kayak iPad Pro. Cukup disayangkan, tapi mungkin karena memang segmentasinya berbeda, ya nggak masalah. Ya itu dia. Untuk iPad mininya, oh ya, soal harga juga tentunya ini penting banget. Kalau dilihat dari range harga yang ditawarkan, yang disebutin Apple pas acara presentasi itu kan pakai US dollar untuk harga di Amerika Serikat. Kalau kita lihat Vito pindah ke website Singapura, Apple Store Singapura, harganya udah ada dan bisa dibilang sebenarnya cukup terjangkau untuk tablet yang powerful kayak gini. Menurut kamu gimana? Oke atau enggak? Bakal beli atau enggak? Tulis aja pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya ada Apple Watch. Yang ini lucu sih sebenarnya. Karena sebelum acara itu udah banyak banget bocoran tentang Apple Watch, dan ternyata bocoran desain yang katanya bakal mengotak kayak pinggiran iPhone itu bubar karena desainnya ternyata bisa dibilang nggak berubah dibandingkan Apple Watch seri sebelumnya, kecuali memang ya layarnya dibuat lebih besar dengan bezel yang lebih tipis. Udah sisanya, kalau menurut saya Apple Watch ini nggak ada peningkatan yang terlalu berarti, yang terlalu menarik dibandingkan yang tahun lalu. Jadi untuk sekarang kalau menurut saya, bagi yang sudah punya Apple Watch Series 6 kayaknya nggak perlu upgrade ya ke yang versi baru ini sih, karena ya kelihatan nggak banyak perubahan. Bisa dilihat ya dari pointer-pointernya ini, ya udah gitu kayak oh ada Apple Watch baru, tapi ya udah gitu, nggak ada apa ya, nggak ada wow factornya sih kalau menurut saya. Nah, baru kita sekarang ke menu utama dari acara Apple tadi. Sudah pasti adalah iPhone terbaru, iPhone 13, iPhone 13. Seperti banyak bocoran, ada 4 varian, ada iPhone yang mini, ada yang biasa, ada Pro sama Pro Max ya. Seperti biasa ada 4. Dan yang kedua dulu ya, iPhone 13 sama iPhone 13 mini, 13 mini. Ya, yang paling kelihatan sudah pasti adalah perubahan desain dari segi kamera yang digeser sama Apple, dari yang tadi sejajar digeser jadi diagonal.
Mungkin supaya apa ya, itu dia diferensiasi, dan kalau ada dua orang ketemu, satu masih pakai iPhone 12, satunya pakai 13, langsung kelihatan handphone lama. Lalu untuk varian warna cukup banyak pilihan ya. Kalau yang tadi saya lihat ada hitam, ada pink, ada putih, ada biru dan merah. Seperti biasa saya sukanya merah, tapi yang biru juga kelihatan menarik untuk iPhone 13 ini. Lalu saya untuk chipset sama pakai A15, layarnya ada peningkatan, masih Retina XDR tapi dengan brightness yang ditingkatkan 800 nits untuk outdoor usage. Jadi misalnya dipakai di outdoor itu bisa sampai 800 nits, sedangkan untuk HDR atau HDR itu sampai 1200 nits. Jadi emang kalau dilihat pastinya nanti layar bakal lebih cerah ya kelihatannya gitu. Terus untuk kamera itu tadi ada dua kamera, wide sama ultra wide. Tapi yang menariknya di sini adalah hadirnya teknologi sensor shift stabilization yang tahun lalu diperkenalkan Apple di iPhone 12 Pro Max. Jadi dari yang ada di Pro Max sekarang diturunkan ke iPhone 13 dan 13 mini. Jadi ya ini adalah tambahan yang menarik sekali sebenarnya, supaya untuk pengambilan foto seperti low light itu bisa lebih stabil dan dapat hasil yang lebih oke. Ya itu dia. Untuk iPhone 13 dan 13 mini, sisanya untuk pointernya atau selling pointnya bisa dilihat dari gambar berikut ini. Inilah yang diunggulkan atau yang penting-penting dari iPhone 13 dan 13 mini. Gimana? Menurut kamu menarik atau enggak kalau kamu udah punya iPhone 12 atau 12 mini? Tertarik upgrade atau enggak? Tulisin juga pada kolom komentar di bawah. Oh ya, by the way, sebelum kita lanjut ke yang versi Pro, ada satu hal yang tadi saya ketinggalan untuk nyebutin, yaitu untuk kapasitas penyimpanan di semua iPhone sekarang udah nggak ada lagi yang namanya 64 GB, karena base modelnya dimulai dari 128 GB. Untuk iPhone 13 dan 13 mini itu akan 128, 256, dan 512 GB. Jadi dengan kadang 128 mestinya sih udah cukup banget ya untuk kebutuhan banyak orang, paling tidak untuk saat ini. Dan sekarang kita masuk ke iPhone 13 Pro dan Pro Max. Yang menarik pertama udah pasti ya varian warna baru. Ada warna biru yang lebih muda. Kalau kayak yang tahun lalu kan dia lebih kayak navy blue, yang sekarang lebih apa ya? Lebih terang birunya, disebutnya Sierra Blue kalau nggak salah. Dan untuk variasi ada pilihan lainnya seperti grey, silver atau putih, saya nggak tahu nih. Sama ada gold, dan finishingnya itu matte semua. Jadi secara finishing dia tidak berbeda dengan iPhone 12 yang ada sekarang ya, 12 Pro dan Pro Max, bukan 12 biasa, 12 Pro dan Pro Max yang pakai finishing matte. Habis itu untuk poin-poin jualannya bisa dilihat sekarang. Chipset ya masih pakai A15, udah kenceng banget pastinya buat macam-macam hal. Dan yang menarik sudah pasti akhirnya Apple masuk juga ke ranah 120 Hz untuk handphonenya, karena ProMotion refresh rate 120 Hz akhirnya hadir di iPhone 13, iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max ya. Cuma di versi Pro-nya aja, sedangkan yang 13 biasa sama 13 ini nggak ada ProMotion 120 Hz. Menyenangkan sebenarnya akhirnya Apple join ke 120 Hz, tapi ya kalau misalnya dibilang ini adalah sesuatu yang mind blowing, nggak sih menurut saya, karena saya udah pakai iPad Pro. Ini masuk tahun keberapa saya lupa, tahun kedua atau masuk tahun ketiga. Udah sejak lama kan mereka ada promotion di iPad Pro, dan ya menurut saya oke, smooth, tapi ya udah gitu biasa aja. Sama sih sebenarnya dengan handphone Android, smooth, kelihatan keren, tapi ya udah nggak apa ya, kalau bilang menunjang berbagai aplikasi ya enggak, karena bakal optimize atau enggaknya tergantung pada developer emang sudah dioptimiskan untuk aplikasinya atau enggak. Jadi ya nggak otomatis semua aplikasi bakal keren dengan adanya refresh rate yang lebih tinggi. Oh ya, selain dari promotionnya tadi, di bagian aspek layar juga ada peningkatan dari segi brightness, karena untuk outdoornya sekarang 1000 nits dan HDR-nya 1200 nits. Jadi kalau dilihat, pastinya layar dari iPhone yang baru ini akan kelihatan lebih cerah. Dan sekarang barulah kita masuk ke menu utama dari iPhone 13 versi Pro dan Pro Max, di mana Apple sekali lagi ingin tampaknya membuat benchmark baru untuk perekaman video. Selama ini iPhone bisa dibilang adalah smartphone yang punya perekam video bagus banget, hasilnya emang selalu prima, dan sekarang akan ditingkatkan lagi oleh Apple di handphone barunya.
Salah satu faktornya dia disebutkan tadi waktu presentasi adalah dengan kehadiran A15 lebih banyak processing yang bisa dilakukan, seperti misalnya tambahan fitur baru kayak Cinematic Mode yang emang menarik banget. By the way, ini Cinematic Mode nggak cuma di versi Pro tapi di 13 sama 13 mini juga ada. Jadi emang merata, semua orang bisa pakai, tapi apakah semua bisa maksimalkan? Kayaknya enggak. Emang ini adalah fitur yang bisa bilang niche sekali dan lebih ditujukan bagi mereka atau user yang ingin bisa mengambil gambar-gambar sinematik hanya menggunakan sebuah smartphone. Dan kayaknya sih kalau lihat dari tadi demonya, ini mungkin banget dengan iPhone yang baru dan hasilnya tadi keren banget sih, namanya juga presentasi ya pasti ya keren. Kemudian kita masuk ke bagian spesifikasi ya, bisa lihat konfigurasi masih 3 kamera wide, ultra wide sama tele di bagian belakang. Tapi yang menarik adalah lensa ultra wide-nya sekarang bisa dipakai untuk makro fotografi. Jadi bisa sampai 2 cm lah kalau saya tadi nggak salah dengar, 2 cm untuk ngambil foto. By the way, ini hanya ada di versi yang Pro, sedangkan untuk ultra wide di iPhone 13 dan 13 mini itu nggak bisa makro. Jadi ya wajar sih mungkin ada diferensiasi dan tambahan makro fotografi, walaupun ya saya juga jarang pakai, sekalipun di Android udah banyak banget yang pakai lensa makro. Tapi mungkin kalau misalnya di iPhone nanti hasilnya bagus ya mungkin bakal kepake, tapi nggak tahu sih beneran kayak gitu atau enggak. Apalagi yang bisa diomongin dari iPhone baru, oh ya, hampir ketinggalan lagi-lagi ya untuk storage. Lagi-lagi storage. Yang Pro sekarang diberikan opsi sampai 1 terabyte ya, gede banget. Tapi menurut saya sebenarnya ini nggak overkill ya. Mungkin kelihatannya kayak apa sih handphone sampai 1 tera. Sebenarnya ini sama sekali nggak overkill. Apalagi kalau ngelihat iPhone, ya itu dia coming soon punya fitur ProRes. ProRes itu filenya gede-gede, jadi kalau buat mereka user yang pengen pakai fitur ProRes pastinya butuh storage yang gede, dan itu dia makanya ada opsi yang 1 terabyte, dan pastinya itu adalah yang harganya paling mahal. Dan ya ngomongin soal harga, kalau dilihat dari pricing atau harga yang dicantumkan Apple baik saat presentasi maupun ketika saya cek di tetangga dekat kita di Singapura, karena biasanya kan harganya kita nggak beda jauh ya sama Singapura. Semua iPhone yang rilis sekarang ini yang baru itu punya harga yang tidak berbeda dibandingkan iPhone tahun lalu. Jadi analisa asal dan spekulasi atau tebak-tebakan saya harusnya atau ini bisa menjadi sinyal bagus bahwa harganya pun nantinya tidak akan berbeda dibanding tahun lalu saat akhirnya resmi rilis di Indonesia. Kapan resmi rilis di Indonesia ya nggak ada yang tahu. Cuma kalau kita ngelihat lagi track record dari tahun ke tahun sebenarnya bisa dibilang selalu makin cepat, dan semoga tahun ini lebih cepat lagi. Tapi ya kalau misalnya mau sama kayak tahun lalu pun juga nggak apa-apa, karena tahun lalu pun tergolong cepat ya, Desember udah ada di Indonesia. Sedangkan ya untuk iPhone sendiri kalau dari keterangan yang saya lihat di sini dia udah bisa dipesan dan akan available itu tanggal 24 September. Jadi ya kemungkinan ya siapa tahu ada yang udah beli dari Singapura just tip ya, mungkin kita bisa lihat videonya di akhir bulan ini ya. Jadi itu dia sedikit rekap dan omong-omong singkat tentang Apple event yang baru aja kelar. Menurut saya yang paling keren tetap iPad mini dari segi looks, dari segi fitur, dari segi spek dan harga. Adalah produk yang menarik dan saya nggak sabar banget untuk nyobain karena saya emang suka banget sama tablet. Dan tidak lupa adalah iPhone terbaru ya, khususnya yang versi Pro dan Pro Max. Saya penasaran banget tentang fitur-fitur videonya bakal bisa kayak apa. Kalau ada ProRes nanti bakal kayak gimana, itu penasaran banget untuk nyobain. Tapi ya itu saya, dan semoga bisa nyobain semuanya tanpa terkecuali seperti tahun lalu dan nggak ada yang telat. Tapi karena saya tahun ini nggak berencana just tip, harusnya sih nggak ada yang telat kayak iPhone mini yang tahun lalu. Tapi ya itu dia untuk omong-omong singkat kali ini. Kalau menurut kamu gimana? Apa produk yang paling keren? Apa yang paling nggak keren? Apa yang pingin kamu beli? Tulis saja pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.